Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Kamis tanggal 9 eh, Juni 2022 kita kembali bersama saya Dr. Ririn di acara Bincang Serambi Hitanan. Nah, kali ini tema kita adalah tentang sunat, yaitu judulnya sunat anak usia dini siapa takut. Nah, jadi narasumber kita hari ini adalah Dr. Legiran MKes. Beliau adalah owner dari Rumah Sunat Sriwijaya dan saya akan bacakan sedikit profil singkat beliau. Beliau adalah salah satu pengajar atau dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dan menamatkan S1-nya di Universitas Sriwijaya Palembang, S2-nya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan S3-nya adalah di Universitas Pajajaran Bandung. Saya cukup insecure nih melihat rekam jejak pendidikan beliau. Nah, kita invite ya beliau ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Lek. Apa kabar? Salam, Dr. Ririn. Suara saya dengar, Dok? Ya, kedengaran bagus. Bentar ya, saya buka masker dulu ya. Ya. Terima kasih Apa banyak, kabar? Dok, sudah. Oh, dengar. Alhamdulillah Kedengaran baik, dong? Dok. Mohon maaf ya, Dok, ada sedikit kendala teknis sehingga dipercepat IG live kita pada kali ini jadi jam 2. Iya, betul. Saya juga nih barusan hujan, jadi lagi cari-cari ruangan yang agak sedikit kedap ya. Karena ruangan yang biasa kita buat itu agak sedikit berisik karena hujan. Alhamdulillah nih ada ruangan, sorry lah, sedang lagi nata-nata ruang ini karena live ya. Jadi, Nggak apa-apa, gimana Dok. Dr. Ririn, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dok. Gimana Medan kabarnya? Medan baik, Alhamdulillah lancar. Nah, Oke. ya, Dok. Jadi Gimana kita kita hari hari ini, ini? Oke. gimana, Dok? Ya, hari ini kita bicara apa? Ya, hari ini kita temanya tentang sunat. Judulnya itu sunat anak usia dini, siapa takut. Nah, jadi saya kasih informasi sedikit ya. Dr. Lek ini biasanya kami manggil Dr. Lek adalah salah satu guru saya di awal-awal waktu saya terjun di dunia persunatan. Jadi makanya saya senang sekali beliau bisa hadir menjadi narasumber pada Bincang Serambi Hitanan kali ini. Nah, jadi Dok, kita ngobrol-ngobrol singkat aja ya Dok. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya, tuh bisa langsung di chat di kolom komentar ya. Nah, jadi Boleh. kita awalin dengan definisi sunat ya Dok ya. Apa sih Dok sebenarnya sunat itu Dok? Oh iya, jadi sebenarnya saya bukan guru ya. Kita kalau sama dokter kita adalah guru ya. Jadi dokter Ririn juga guru saya juga. Jadi postingan-postingan dokter Ririn kalau saya lihat banyak mengedukasi ya. Jadi kita bicara tentang sunat. Sunat itu kita sering di beberapa tempat disebut sunat ya, kadang disebut hitan gitu ya. Dalam bahasa Inggris circumcision ya. Nah, sunat ini adalah tindakan bedah, ya, kita nyebutnya tindakan bedah karena apa? Karena ada yang dibuang gitu. Apa yang dibuang? Yang dibuang itu adalah kulit, ya, kulit pada alat kelamin pria. Itu kalau pada pria. Jadi kalau kita bicara nanti spesifik, saya jelaskan dulu hitam pada pria, kemudian nanti kita jelaskan yang pada wanita. Jadi kalau pada pria itu dibuang kulitnya, kulit yang menutupi kepala, kita sebut burung aja ya, burung atau titik. Karena nanti disensor ini kalau kita pakai bahasa ini. Jadi kita dibuang. Kenapa dibuang? Karena kulit ini itu bisa menjadi faktor risiko ya. Jadi faktor risiko untuk kebersihan ya, kelamin pria. Oleh karena itulah maka dia harus dibuang.
Nah, kalau pada wanita itu sebenarnya kalau pada wanita dia punya ada alat yang homolog namanya, homolog dengan kelamin pria. Itu namanya kalau dalam kedokteran itu namanya klitoris ya. Nah, itu tindakannya tidak mesti harus dibuang ya. Ada juga hitan pada wanita ya, Dok ya. Kita tahu bahwa terutama dalam ajaran Islam itu hitan atau sunat itu juga ada pada wanita. Walaupun sebagian tidak menerima atau tidak apa namanya membiasakan ya di beberapa tempat ada yang terbiasa sunat wanita, tapi di Indonesia masih banyak ya hitan wanita ini. Nah, kalau pada wanita beda lagi, dia tidak mesti harus dibuang, bahkan tidak ada pembuangan seperti itu, dan beda dengan laki-laki. Nah, barangkali kita hari ini lebih banyak, Dok, yang bicara masalah hitan atau sunat pria ya, Dok. Jadi itulah yang menjadi apa namanya ranah dari hitan ini. Jadi kalau ada bicara kita masalah kaitannya nanti dengan hitan, ya berkaitan dengan apa yang dibuang itu. Nah, pembuangan ini nanti dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tindakan tentunya, Dok ya. Kita menyebutnya tindakan bedah karena memang ada kulit yang dibuang. Nah, yang dibuang ini, Dok, dia adalah kulit. Sebenarnya dia kulit bagian dari alat kelamin itu sendiri pria, tapi dia menutupi bagian kepala. Ada yang mengatakan bahwa dibuangnya seberapa banyak itu berbeda-beda. Jadi ada yang buang sedikit itu juga namanya juga hitan sama, dibuang banyak juga sama, dibuangnya kemudian dia menyisakan bukan menyisakan jarak antara mukosa dengan kulit, misalnya terlalu panjang, ada yang rapat betul gitu, nah itu berbeda-beda dari bagian itu yang dibuangnya seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai hitan, Dok. Oke. Iya. Kalau usia ideal, Dok, untuk berhitan itu kira-kira usia berapa, Dok? Ya, jadi seringkali ini ditanyakan oleh orang tua ya. Sebenarnya begini prinsipnya, kalau usia itu yang pertama yang sebenarnya gini, tindakan hitan ini kan sebenarnya pada awalnya bukan tindakan medis ya. Boleh dikatakan bukan tindakan medis karena pertama kali kita tahu hitan itu diperintahkan pada masa Nabi Ibrahim ya atau Abraham. Nah, Nabi Ibrahim ini kita lihat usianya kan sudah ketika turun perintah hitan, sunat itu usianya sudah begitu tua ya. Sudah berapa puluh tahun begitu, katakanlah sudah tua. Nah, kemudian kan berjalannya waktu, ya, sampai kemudian pada saat Nabi Muhammad, ya saya merujuknya kepada Islam ya, karena memang yang saya tahu itu dari aspek Islam. Nah, pada masa Nabi Muhammad, hitan itu lebih mudah lagi, ya. Jadi boleh dikatakan pada masa bayi itu sudah boleh dihitan. Itu ajaran, makanya ajaran Nabi dan itu banyak sekali menjadi budaya sekarang di Timur Tengah ya, negara-negara Arab itu rata-rata kalau kita lihat mereka dihitannya itu pada masa bayi. Nah, termasuk juga pada masa bayi ini orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat di Amerika misalnya atau di Israel ya, itu kebanyakan orang Yahudi terutama yang tulen ya. Ya, orang Yahudi yang tulen itu menghitankan bayinya ketika usia 1 minggu gitu. Ketika usia berkisar antara 1 minggu sampai 10 hari dihitankan. Nah, itu kalau berkaitan dengan bayi itu terkait dengan kebiasaan ya, kebiasaan. Nah, tetapi begini, kebiasaan itu akan berubah. Kalau di Indonesia kebiasaannya, kalau saya lihat, saya pernah ke Aceh gitu ya, ke Medan gitu ya, ke Sumatera Utara, pokoknya daerah-daerah Sumatera bagian utara lah. Itu yang dihitankan besar-besar, gede-gede ya dok ya. Yang dihitan itu anak-anak, iya terutama atau di Jawa juga begitu. Iya begitu dong, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan ada yang SMP begitu ya. Di Jawa juga begitu. Rata-rata mereka dihitannya sudah mulai usia-usia seperti itulah, antara 8 sampai 14 tahun begitu ya. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda di setiap tempat. Kalau di kami ini
Sekarang kebiasaannya udah mulai turun-turun terus dok. Sekarang Betul, udah benar, 4 Dok. tahun, 5 tahun udah mulai disunat, dihitan gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya begini, pertimbangan kita sebenarnya usia itu bukan hanya kebiasaan, tapi juga ketika kita menjumpai pada anak kita, pada ananda kita itu ada keluhan, keluhan itu yang jalan keluarnya itu adalah hitam, maka sebaiknya hitam itu tidak mengenal usia. Misalnya begini dok ya, itu ada anak usia 1 tahun misalnya, atau usia 2 tahun. Nah, kemudian anak itu demam, demam terus, kadang-kadang demamnya berulang. Ya, ini Bapak Ibu juga, Ayah Bunda juga harus memahami tentang bagaimana ya, apa yang disebut sebagai infeksi saluran kemih pada anak. Nah, infeksi saluran kemih ini sangat sering terjadi pada anak. Kadang-kadang anak-anak itu gejala infeksi saluran kemih itu dari mulai yang katakanlah sedang berat gitu ya, demam dengan demam, atau dengan tanpa gejala. Katakanlah tanpa gejala itu kadang-kadang anak tuh suka, mohon maaf, pegang-pegang, anak-anak cowok kita tuh pegang-pegang alat kelaminnya gitu ya, rasa seperti gatal gitu. Dia kadang beberapa kali megangnya itu seperti itulah namanya tidak biasa gitu. Nah, itu bisa jadi termasuk gejala gangguan infeksi saluran kemih atau kita singkat sebagai ISK. Nah, infeksi saluran kemih, apalagi dia berulang, yang terjadi kadang demam, ya kadang anak itu pegang-pegang alat kelaminnya, kadang kita lihat ada bercak ya di celana anak bangun tidur pagi, itu ada bercak, tiba-tiba kita lihat baik itu bercaknya berupa mungkin bukan tetesan tapi bercak darah dikit ya, atau kuning-kuningan misalnya. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Ayah Bunda harus kemudian memeriksakannya ke dokter. Nah, biasanya dokter ya nanti akan melihat ada gejala apa yang menyebabkan anak ini demam misalnya. Atau kalau pegang-pegang seperti itu. Nah, nanti dicek sama dokter. Setelah dicek biasanya seringkali dijumpai suatu kondisi di mana apa yang disebut sebagai fimosis, dok. Jadi fimosis ya, itu kita tahu ya, iya dok. Jadi ujungnya dari burung ini ya, ini kan ada burung dok ya, ujungnya ini ditutupi kulit ya. Nah, ditutupi kulit itu ujungnya tuh dia sempit sekali dok. Nah, iya betul, sempit itu bahkan sampai ketika kita mau melihat kepalanya, kita tarik ke belakang kulitnya ini, itu tidak bisa, ya, tidak bisa sama sekali. Itu apa yang disebut sebagai kondisi fimosis ya dok ya, kita tahu di dunia kedokterannya fimosis. Nah, fimosis ini ada lagi nanti yang parafimosis. Kalau parafimosis masih bisa dibuka, ya, tapi kemudian dikembalikan lagi susah. Kalau dia susah sekali, bahkan tidak bisa dibuka, maka itu fimosis. Dua kondisi ini dok ya, kita tahu kondisi yang menyebabkan air kemih itu kadang-kala masih bersisa, ya, bukan bersisa, memang kalau mungkin ya, dia nyangkut lah katakan begitu, bersisa dikit atau apa gitu, atau dalam kondisi-kondisi tertentu karena dia kotor, ya, ya mungkin kita bisa saja anak itu kan bermain kotor dan sebagainya, itu nyangkut di daerah itu dan akhirnya menyebabkan ya apa yang disebut sebagai peradangan. Nah, peradangan ini bisa disebabkan salah satunya dengan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan infeksi atau peradangan tersebut. Nah, oleh karena itulah dia bisa menyebabkan infeksi atau peradangan ini, karena sebagian besar penyebab dari infeksi atau peradangan tersebut adalah ini tadi yang sempit tadi, maka jalan keluarnya adalah disunat. Nah, ketika ada kondisi itu, ya dok ya, kita lihat anaknya, biasanya apalagi kalau dokter spesialis anak gitu ya, biasanya langsung merekomendasikan anak tersebut segera untuk disunat. Nah, disunat ini ya kalau memang tidak memungkinkan ya biasanya menunggu usianya yang. Tapi kalau memang dia berulang infeksinya karena dikasih antibiotik nanti sembuh, kemudian nanti ngulang lagi, sembuh lagi, ulang lagi. Nah, itu indikasi yang kuat sekali untuk dihitan, untuk disunat. Jadi yang pertama jawabannya adalah secara ringkas, pertama yang paling tepat adalah satu ya kriterianya bayi. Nah, itu satu jawaban saya. Karena ini kan tidak mutlak ya, satu bayi. Kemudian yang kedua, kita mempertimbangkan juga psikologis anak. Sebaiknya kalau kita mau menghitankan anak, kalau dia tidak bayi,
kalau dia tidak ada gangguan tadi himosis, maka sebaiknya anak dihitan ketika dia bisa diajak komunikasi, dok. Nah, ini nanti kaitannya dengan, kalau ditanya bagaimana caranya kita, ini kan ada biasa tuh, dok anak saya kok takut disunat, dok, takut dihitan, ini bagaimana dok caranya kita pendekatan. Nah, itu kaitannya nanti dengan itu. Makanya kita sebaiknya anak itu dihitan. Kedua tadi, bayi yang kedua adalah ketika anak sudah bisa diajak komunikasi. Ya, karena kebetulan, kebetulan ya, dok. Betul. Jadi beberapa kali kan kita anak, dok ya, kita mungkin berapa kali hitan anak itu kan, anak itu macam-macam ya, dok ya. Ada anak yang ketakutan sekali gitu ya. Ada yang kemudian sangat berani gitu kan, dok ya. Ada yang dia kemudian ragu-ragu. Iya. Ada yang kita kemudian hitam. Iya, ada yang pulang lagi. Iya betul, jadi macam-macam dong. Ada anak yang dia ketakutan, tapi setelah kita edukasi, bukan edukasi, kita ajak komunikasi dong ya. Iya, jadi berani dia. Awalnya dia takut, tapi kemudian pada saat kita lakukan tindakan, ternyata tidak begitu menyeramkannya, maka dia berani. Nah itu nanti pertimbangannya adalah komunikasi kepada anak. Anak-anak biasa diajak komunikasi tergantung sih. Biasanya anak-anak itu 5 tahun, ada yang sudah bisa berkomunikasi. Ya rata-rata usianya 8 sampai 12 tahun itu bisa berkomunikasi. Tapi kalau nanti kaitan yang kedua adalah, yang pertama, yang kedua dok ya, itu kaitannya nanti dengan kondisi sebelum pubertas. Nah jadi gini dok, pada anak laki-laki itu ada namanya, ada yang early puberty, pubertas, ada yang enggak prekok ya. Ada kemudian yang delay juga dok, yang delay, yang terlambat, pubertasnya terlambat. Nah, anak-anak itu sedapat mungkin harus sudah disunat ketika dia usia paling lambat, 10 atau 11 tahun. Ya, karena begini dok ya, karena gini, anak-anak itu kalau dia seandainya nanti ada gangguan dalam masalah, kan kita sedang mengenal mikropenis ya dok ya. Di mikropenis itu kondisi di mana penis anak keceplosan, burung anak itu kecil ya dok ya. Jadi burung anak itu kecil sehingga dia harus diterapi. Nah kondisi ini harus diterapi ketika anak sebelum pubertas. Nah kalau dia pubertas mungkin tidak respon lagi nanti terapinya. Nah oleh karena itu anak-anak ini sebelum usia 10 tahun sebaiknya sudah dicek ya. Alat kelaminnya sudah disunat, sekalian ngecek gitu dok. Di beberapa negara di Eropa terutama, saya kurang tahu juga kalau di Amerika, itu anak kalau usia 10 tahun, ya ulang tahun 10 tahun, dia harus ke dokter anak. Nah di dokter anak nanti dicek bagaimana ukurannya, kemudian bagaimana kalau dia ada fimosis atau tidak. Kalau dia ada fimosis, dok, dia maka dilakukan tindakan pelebaran. Jadi mereka tidak, karena mereka tidak biasa hitam ya, sudah wajib ya. Tidak wajib, agama juga tidak menganjurkan. Jadi di negara-negara dibebaskan aja ya dok, perlengketannya itu dibebaskan. Ya, tapi ketika dijumpai fimosis, nanti anak itu oleh dokter anak akan dilebarkan. Nah, pelebaran itu dikasih anestesi lokal. Kemudian setelah beberapa setelah 30 menit sampai 60 menit, nanti kemudian dilebarkan oleh dokter anak tersebut. Nah itu kalau di beberapa negara Eropa seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi ketika bagaimana pertama bayi, kemudian yang kedua anak bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian sebelum usia 10 tahun ya, dan satu lagi terakhir tadi ketika ada kondisi emergensi tadi ketika dia mengalami infeksi saluran kemih berulang yang itu akibat fimosis dan parafimosis. Jadi itulah kalau ditanya, tapi secara umum kalau kondisi normal kapan disunat? Ketika anaknya udah siap ya dok ya. Nanti kita menginjak pembahasan bagaimana anak siap itu seperti apa ya dok. Iya dok. Gitu dok. Nah iya, jadi dok kan kita ini ngomongin soal sunat. Apa sih sebenarnya dok manfaat kenapa kita harus di sunat? Manfaat sunat untuk kesehatan itu apa sih dok?
Ya, iya betul. Jadi gini dok, sunat ini tadi awalnya kan karena pertimbangan religius ya, pertimbangan agama. Tapi kemudian berkembangnya waktu, kemudian penelitian-penelitian menunjukkan bahwa sunat itu banyak sekali manfaatnya dok. Jadi kita tahu bahkan di beberapa jurnal ilmiah itu ya kalau kita sering ini dok ya dari mahasiswa dulu kan kita belajar kita harus berbasiskan Evidence based. evidence. Iya. Iya, evidence based ya dok. Jadi kita jangan melakukan tindakan tanpa ada dasar. Nah, Iya. memang hitan ini tadinya dasarnya agama, tapi kemudian orang meneliti banyak sekali manfaat hitan. Nah, oleh karena itu sekarang orang hitam tidak lagi kebanyakan melulu karena alasan agama. Dan kita sering kali kan dok, kedatangan pasien ya dok ya. Jadi bukan hanya dia hitam bukan gara-gara karena agama. Iya betul. Non-Muslim juga banyak. Betul dok. Dia bukan hanya karena mau Islam saja kan dok, tapi dia non-muslim juga banyak sekali yang hitam ke kita, baik itu anak-anak maupun dia dewasa, itu juga betul. Itu karena apa? Karena mereka menyadari tentang manfaat hitam ini. Nah, manfaat hitam ini banyak sekali dok, banyak sekali. Yang jelas untuk kesehatan ya, secara umum. Kalau kita jelaskan pada masyarakat untuk kesehatan secara umum. Nah, yang paling menonjol adalah yang pertama adalah hitam itu dia bisa mencegah terjadinya HIV/AIDS. Jadi gini dok, kita ya nauzubillah ya jangan sampai itu. Memang HIV/AIDS ini kita hindari tidak hindari betul karena penyebarannya salah satunya adalah dengan hubungan seksual. Nah, banyak orang mengatakan penggunaan kondom dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya begini, hitam itu secara tidak langsung, ini secara tidak langsung ya. Jadi bukan berarti kalau sudah hitam merasa jagoan, kemudian terhindar dari HIV, bukan begitu. Tapi ini salah satu contoh bahwa kesehatan itu penting sekali akibat dari dampak dari ketika orang berhitam. Ketika berhitam itu alat kelamin pria lebih bersih, ya. Bersih. Betul, lebih bersih. Kemudian setelah lebih bersih juga, dia terhindar dari nanti ada bagian kulit yang namanya mukosa. Kulit bagian dalam itu yang kita buang itu dok ya, ada mukosa namanya. Nah, mukosa ini rentan sekali kalau dia tidak disunat. Kalau dia tidak disunat, dia rentan sekali. Bisa terjadi kerusakan mikro namanya. Kerusakan mikro itu artinya kerusakan yang kecil sekali tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, kerusakan inilah yang menyebabkan beberapa agen infeksi, termasuk virus HIV/AIDS, itu bisa masuk ke dalam mukosa tersebut. Betul, dok. Jadi kalau kita lihat, orang sering bertanya kan itu kalau hubungan penyebab HIV itu berhubungan itu, toh mukosa di saluran kemih kan aman gitu ya. Ya ternyata memang mukosa bukan yang di saluran kemih, tapi mukosa yang ada di kepala burungnya itu, kemudian ada di kulit prekusium, kita nyebutnya prekusium. Oh ya, tadi membuang kulit itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia kulup ya dok ya, kulup. Nah, kalau dalam bahasa kedokteran itu prekusium. Nah, jadi itu HIV itu bisa terhindar gara-gara itu. Kemudian yang kedua adalah yang membahayakan sekali adalah kanker, ya. Kanker kelamin, alat kelamin pria. Ya. Kanker pipitnya itu bisa terjadi kanker. Orang kadang-kadang bingung kok bisa terjadi kanker. Kita alhamdulillah di Indonesia kita koas dok ya. Kalau dulu koas kita atau kita di klinik atau kita di praktek dok ya. Saya belum pernah sama sekali melihat bagaimana kanker yang terjadi pada alat kelamin pria itu. Ya, tapi negara-negara yang negaranya sangat jarang sekali dilakukan hitam itu dijumpai itu kanker itu. Nah itu kanker. Betul, jadi kanker pada alat kelamin pria. Nah kemudian ada lagi yang lainnya, penyakit-penyakit kelamin lain, sexual transmitted disease. Itu gara-gara penyebabnya adalah gara-gara tidak hitam. Nah kemudian yang sangat ini sekali dok ya, tentu ini kalau bapak-bapak, para suami itu memang sebaiknya kalau belum hitam itu segera hitam. Karena apa?
karena kasihan dengan pasangannya, dengan istrinya. Jadi ketika suami itu tidak hitan, maka dia, apalagi kalau mohon maaf ya, kalau jorok ya dok, jorok tidak sering membersihkan, itu dia menyimpan kotoran. Jadi kulit itu, Iya, betul. kepala, ya dia menyimpan Di kotoran dok ya. badannya. Betul. Nah, kotoran itu dia bisa dihinggapi bakteri, ada virus di Iya. situ. Nah, ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka kasihan sekali istrinya, nanti bisa kemasukan agen-agen infeksi, dan itu bisa menyebabkan, ya bisa jadi yang infeksi yang sangat ringan itu infeksi pada istrinya. Yang berat itu bisa menyebabkan kanker ya dok ya. Jadi kanker apa namanya, serviks ya, terutama dok ya, kanker-kanker kelamin pada wanita. Nah, itu yang perlu kita sadarkan juga kepada para suami yang belum berhitan. Itu sebaiknya, ya apalagi kalau mau menikah, itu sebaiknya dia hitan dulu ya, karena nanti kasihan dengan istrinya. Jadi sebaiknya kalau tidak berhitan itu, sebenarnya kalau dia tidak berhitan, setiap dia akan mohon maaf ya, berhubungan dengan istrinya, dia tuh harus mencuci bersih dulu. Alat kelaminnya dicuci, berkasih betadin gitu ya, dikasih betadin dulu supaya dia tidak mengeluarkan penyakit kepada pasangannya. Tapi kalau sudah hitam ya, alhamdulillah dia udah bersih, dia cukup ya di ini saja, dalam keseharian dia tidak akan ada apa namanya, seperti kulit kita biasa ini ya, ketika kita sudah mandi dan setelah bersih, bersih aja gitu, tidak perlu sampai dibersihkan. Jadi gitu dok, sebenarnya masih banyak lagi dok ya. Kalau di bahasa kedokterannya itu ada smegmanya ya dok ya, dan itu nggak bisa dibersihkan tanpa dengan alat obat bius ya dok. Kalau tanpa suntikan bius akan nyeri ya dok, makanya diperlukan hitan. Betul dok, betul dok. Iya. Dan satu lagi dok, sebenarnya kalau dia sudah dihitan, maka dia akan kurang, sensitivitasnya akan berkurang dok ya. Maksudnya gini, kalau dia dihitan kan dia sudah terbiasa ya, tersenggol apa namanya, celana dan sebagainya, jadi dia tidak terlalu sensitif. Tapi kalau dia tidak dihitan, maka dia tertutup terus, sensitif ya. Kalau sensitif ya mungkin. Kalau kata suami saya, menambah kenikmatan. Kalau pasiennya nanya, apa sih dok? Ya itu kan dok, salah satunya kan. Memperlambat ya, jadinya kan. Betul dok. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya dok. Nah tadi kan kita udah tahu tuh manfaatnya untuk kesehatan. Nah kadang-kadang kan si anaknya ini susah untuk ajak atau dibujuk untuk sunat tuh, ada nggak tipsnya dok, gimana cara supaya anak-anak kita tuh mau untuk disunat seperti itu? Iya betul sekali dok ya. Kita mungkin rata-rata kalau anak di sini tergantung usia ya. Kalau usianya dia masih kecil ya agak susah, 5 tahun ke bawah itu 3-5 tahun itu biasanya ya rewel itu ampun ya. Mungkin dia 80% lah rewel ya. Kemudian yang sudah usia naik lagi usianya 6-8 tahun itu sudah mulai berkurang. 6-7 tahun itu mulai berkurang. Mungkin tidak 80% ya. Mungkin bisa 40% yang takut dok ya. Nah, setelah usia 8 tahun sampai 10 tahun sampai 12 tahun itu makin sedikit yang berkurang. Nah, itu menandakan apa sebenarnya dok? Yang pertama adalah anak itu berani atau tidak, keberanian ya. Nah, tapi berani tidak ini kan bukan, kalau anak usianya dia 5 tahun ke bawah, itu dia tidak ngerti keberanian, dia tidak tahu keberanian. Konsep keberanian itu tidak tahu. Tapi kalau dia sudah usia 6-7 tahun ke atas, konsep keberanian sudah mulai tahu dia. Jadi ibaratnya begini, kalau anak TK ya, nah, usia 3-4 tahun, jadi 3 tahun playgroup ya, toddler. Jadi anak seperti itu, dia kalau dikasih ayo sunat tuh, teman-temanmu udah pada sunat, dia nggak hirau gitu. Tapi kalau sudah dia mulai besar ya, iya keberanian. Nah, keberanian itu pertanyaannya adalah kenapa anak berani? Nah, berani ini bisa jadi karena beberapa hal ya. Karena pertama karena dia dibully, bisa jadi dok, karena dibully dok ya. Dibully jadi dia kan, kamu udah gede gini. Iya, betul diejek.
Ya, kadang-kala kan di sekolah, mohon maaf, ada, bukan hanya sesama teman, tapi ada aja yang keceplosan gurunya Iya, barangkali. benar. Mm, Itu. bercanda tapi Jadi karena dia dulu. anaknya itu Iya, jadi betul dong. Jadi bercandaannya kelewatan jadi. Nah itu dia jadi berani kan jadi. Tapi sebenarnya keberanian itu bisa muncul dari didikan orang tua, gitu dok ya. Jadi kita bisa melihat ya disounding. orang tua betul orang tua yang mendidik anaknya supaya menjadi berani itu walaupun dia usia 5 tahun, 6 tahun, ya itu tapi tetap dia berani gitu karena dikasih penjelasan. Nah tipsnya kepada orang tua, mohon orang tua jangan sekali menakut-nakuti anak ya dok ya. Jadi anak-anak itu kan seringkali ditakuti. Kita dulu barangkali juga kalau suruh ke dokter kan takut ya dok ya. Karena apa? Iya, Suka ditakuti nanti kalau suntik. ke dokter itu disuntik. Disuntik itu pokoknya itu senjata ampuh kalau nggak mau makan nanti disuntik. Jadi kalau udah gitu Iya, tuh pasti bayangan betul bayangan pada anak tuh kalau disuntik itu pasti udahlah sakit itulah ya. Padahal kan sebenarnya apalagi sekarang kan vaksinasi ya. Anak itu kan vaksinasi itu biasa aja. Tapi kok ketika dia mau disunat, yang itu suntiknya bahkan kita kan jarumnya mungkin lebih kecil lagi daripada vaksinasi iya, ya dok ya. benar. Iya, tapi anaknya takut sekali karena bayangan suntik dari kecil itu ditanamkan pada dirinya tuh, waduh pokoknya kalau suntik udah rasanya begitu sakit. Nah, jadi kita pada anak kita, pada ananda kita, baik ayah bunda ya tolong kita jangan pertama jangan ditakut-takuti, yang kedua jangan kita berbohong pada anak. Jadi Iya, jelaskan aja pada anak. Jadi memang ada kalau saya sering menyebutkannya ada aspek pendidikan ya pada iya, hitan ini dok ya. Jadi ada iya, kita benar dok. didik anak seperti apa. Betul dok, kejujuran kita, keberanian dia ya. Kemudian dia kan laki-laki tuh dok, laki-laki itu kadang-kadang kita bilang, Iya, kamu anak laki-laki anak pertama, bagi anak pertama, yuk harus berani, gitu kan adanya perempuan nanti harus jadi pemberani, makanya dia kemudian kan jadi kita komunikasikan. Ini ternyata nggak sakit loh, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Nah seperti itulah, jadi sebenarnya kita juga mempertimbangkan dok ya mental anak. Kita sering kali kan kalau lihat anak masih begitu takut gitu kan, ketika kita lihat sikap orang tuanya juga masih belum kooperatif, ya kita sebenarnya menyarankan pada orang tua untuk mempersiapkan dulu mental anak gitu dok ya. iya, Gitu. iya, Apalagi kalau anak yang mohon maaf dok direparasi dok. Nah, direparasi itu kan kadang-kadang ya maksudnya direparasi perbaikan dok ya sudah perbaikan. Itu kadang-kadang kan masih trauma. Ya kita minta iya, pada orang tuanya supaya betul, kita siapkan dulu, dijelaskan dulu kenapa harus diperbaiki, ya, apa nanti yang akan terjadi gitu. Gitu dok saya ya, pernah jadi dapat dok. ya, Saya pernah dapat pasien mau sunat reparasi, udah di atas tempat tidur nih, dia ya, enggak mau balik dia pulang karena saking kan traumanya dengan sunat yang pertama. Apapun kita betul, jelasin, apapun kita edukasikan dia masih tetap takut dan akhirnya sampai sekarang betul. belum datang Masih belum lagi. dijelasin ya dok ya. Iya, benar dong. Iya, memang gitulah dok. Kadang-kadang trauma itu yang, nah Iya, kami seringkali begitu ya. Pertimbangan pertama kita tuh psikologis anak. Jadi kita iya, jangan sampai, mohon maaf kadang-kadang orang tuanya tuh memaksa ya, kemudian mengiming-imingi dengan hadiah, tapi mental anak belum siap gitu. Ya siap. sebaiknya juga ya jangan dipaksakan anak gitu ya untuk kita ketika mentalnya belum siap. Gitu. Kita juga sebagai operator agak sulit untuk mengerjakan jika anaknya masih Betul dong, histeris gitu dok ya. betul, iya. Kadang-kadang repot juga ya kalau kayak kuda lumping gitu kan, nggak nyala. Iya dok. Benar dok. Ya Iya, dok. Nah kemudian untuk metode dok. Metode ini kan sekarang ada banyak ya dok. Kira-kira gimana sih dok metode untuk sunat yang menurut dokter yang sesuai dengan usia dini gitu? ya metode itu sebenarnya gini dok ya, metode itu sekarang beragam sekali kan, banyak dok ya kita dok ya, dokter rutin juga di rumah hitannya juga banyak sekali metode yang ditawarkan. Nah sebenarnya dari metode-metode itu, ya kita ambil contoh misalnya ini dok, ini ada plan ya, ini plan,
sistem klaim, ada alis klaim dok ya. Kemudian yang klaim yang berikutnya itu ada juga seperti ini misalnya, yang cincin ya dok ya. Nah, kemudian yang pakai ini ada lem ya, pakai lem, sealer, kalau ini sealer, pakai lem. Kemudian ada juga yang stapler dok ya, ini yang stapler, alatnya seperti ini misalnya. Ini banyak sekali metodenya. Atau yang biasa jahit, ini pakai benang jahit gitu ya. Iya. Yang dijahit baik dia pakai cutter maupun ini. Nah, cutter maupun digunting. Nah, dari sekian banyak metode itu kalau ditanya, sekarang pertimbangannya sih begini, prinsipnya adalah semua metode punya kelebihan ya, dan juga ada sedikit, bukan kekurangan, tapi ada sedikit kekurangan. Kita ambil contoh saja misalnya gini. Sedikit. Kalau sunat yang biasa dok ya, yang dijahit, digunting gitu kan, ya mau nggak mau kekurangannya adalah perdarahan kan dok, itu Perdarahan. Ya. Tapi masih banyak juga yang fanatik dok. Pokoknya sunat ada. harus berdarah dok ya. Jadi dia mau nggak mau dia harus, kita nyebutnya konvensional ya, sunatnya konvensional seperti itu. Kemudian ada juga semua sunat berdarah kan dok, sebenarnya semua berdarah, cuman ada yang sedikit, ada yang banyak. Betul, kita kadang-kadang susah menjelaskan pasien, ini masih berdarah pak, masih ingat, tapi tetap aja pasien merasa bahwa yang lain itu kalau nggak digunting nggak berdarah, padahal semuanya berdarah, betul dok. Nah, sekarang pertimbangannya kalau ditanya, kalau orang datang kepada kita, dok, sebenarnya bagusnya metode apa dok? Kalau yang sekarang gini, kebutuhannya apa gitu. Yang pertama pertimbangannya adalah kepraktisan ya, rata-rata kan orang tua sekarang dok ya, kepraktisan ya dok ya. Karena pengennya, dia tuh pengen kalau sunat anak saya habis sunat janganlah tidur terus di tempat tidur gitu kan. Pokoknya kalau udah sunat terserah dia mau main apa, jungkir balik atau lompat-lompat gitu kan. Tidak ada ancaman perdarahan. Nah, biasanya kita tawarkan rata-rata, apalagi kondisi sekarang, orang tua yang pengen praktis, ya itu tadi, pakai klaim tentunya ya dok ya. Kita yang seperti itu, kan? Itu pertimbangan yang seringkali itu kita gini. Ini kalau pada anak, dia mau, oh saya maunya anak saya, kan sekarang udah informasi mana-mana dok ya, tentang hitam itu. Iya, jadi, ya di internet udah banyak. Saya pengen anak saya hitam tapi bisa berenang gitu ya, bisa mandi. Ya udah, berarti dia pengennya ini tadi, dia pakai klaim. Karena kenapa dok? Kenapa kok bisa mandi? Ya karena dia tidak ada jahitan ya. Karena kalau dia ada jahitan itu dia tidak boleh basah. Betul, dia harus kering. Tidak boleh basah, kalau dia basah langsung dikeringkan gitu. Kalau klaim ini dia selagi masih menempel masih bisa dia basah, tapi kalau udah lepas juga nggak boleh basah, dia boleh sering-sering basah, harus dikeringkan. Mandi cerdas istilahnya ya dok. Iya betul, nah, itu jadi pertimbangannya tuh. Kalau dia tadi fanatik, pokoknya saya mau yang konvensional, cukup konvensional. Ya sudah, silakan aja. Kita nggak bisa ini. Kadang-kadang kita jelaskan, nggak apa-apa dok, perdarahan juga nggak apa-apa. Nanti kalau pada apa-apa perdarahan, ya, nanti kita ya sudah nggak apa-apa kalau gitu. Nah, jadi pertimbangannya itu ya dok ya, banyak metode. Kemudian ada lagi yang stapler. Ini stapler kelebihannya apa? Nah, kelebihannya dia hampir tidak ada dehiscence namanya. Dehiscence itu kalau di klaim ini masih ada lah, tapi itu jarang sekali memang. Nah, ini tidak ada dehiscence, kemudian juga stateless itu dia hampir tidak ada bekas itu sama sekali dok ya. Jadi bekas jahitan hampir tidak ada kelihatan sama sekali. Nah, kekurangannya kalau stapler biayanya lebih mahal, mahal. Nah, pertimbangan biaya itu terakhir, ya saya kira terakhir pertimbangan biaya. Kalau orang tuanya mampu, ya kemudian ya silakanlah pilih metode apa saja yang betul. Cuma nanti yang paling pokok, paling penting adalah ya pada operatornya dok ya. Jadi kalau metode itu banyak, tapi kalau operatornya juga belum terbiasa, maka ya lebih baik cari operator yang memang sudah terbiasa menggunakan metode yang diinginkan, nah, baru kemudian itu cocok ya klop. Kalau bicara masalah metode, gitu dong.
Jadi sebenarnya dok, tugas kita tuh adalah mengedukasi pasien. Ini metode A, B, C, semua ada kelebihan dan ada sedikit kekurangannya. Betul. Tinggal pasiennya mau pilih yang mana ya kan dok? Betul dok, betul dok. Iya, iya, iya. Kadang-kadang memang rata-rata kalau pasien datang ke kita itu kan rata-rata mereka sudah ada 50%-nya udah punya pilihan ya. Bayangan, iya benar Betul dok. dok. Iya, iya, iya. Dah, kemudian dok, proses sunat ini kan terdengar menyeramkan kan, kadang dok anak-anaknya takut. Nah, jadi ada nggak resiko dok kalau misalnya sunat, apa yang terjadi nanti gitu? Ya sebenarnya alhamdulillah dok ya, apalagi sekarang proses pelatihan ya dok ya di tenaga medis, para medis itu sudah sering kali dilakukan ya, apalagi informasi-informasi sekarang ada YouTube juga, kita bisa lihat di YouTube bagaimana cara teknik sunat kita, bahkan itu kadang-kadang YouTube dilihat oleh anak-anak jadi takut Iya, gara-gara iya, video YouTube. Jadi benar gara-gara dok. video Ada yang ya betul dok, jadi sebenarnya kalau sekarang resikonya hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Yang pasti kalau kita mau menghitankan anak itu kita harus ke tempat-tempat yang memang sudah kita yakini tempat tersebut memang punya kualifikasi, punya kompetensi untuk melakukan hitan ya dengan aman. Ya, semoga begitu. Jadi kadang-kala kita baca-baca ya, ya kalau dia tidak kompeten rata-rata karena kompetensinya kurang, maka dia di Amerika saya baca beberapa saat ya sebelumnya ini saya baca di online itu berita online ada kan di Amerika itu kan orang Yahudi menghitankan anak, tadi yang saya katakan ada rabi itu kan pendeta Yahudi ya, pendeta Yahudi menghitankan bayi dia usia 7 hari dia hitankan bayi, kepotong dia nggak sengaja, nah itu berarti jadi di sana nggak sama dokter ya dok? Sebenarnya mereka wajib sama dokter, tapi ada yang fanatik ya. Tadi fanatik. Oh gitu. Iya, orang Yahudi yang fanatik dia tetap sama rabi maunya. Ya mungkin karena rabi ini udah lama nggak nyunat kan, karena disuruh ke dokter terus, jadi akhirnya dia beranikan ini nyunat. Karena udah lama nggak nyunat, ya akhirnya terjadi insiden. Kejadiannya kalau dia sudah terbiasa hampir tidak ada resiko ya. Paling sering ya perdarahan insya Allah tidak sampai bisa ditangani nih dok. betul, selalu ditangani dengan cara yang sederhana pun bisa ditetes air es atau dibebat, itu udah cukup, udah selesai urusan. Tidak perlu harus sampai masuk ke ruang operasi, dioperasi lagi seperti itu enggak. Yang paling berat tadi atau yang resiko lain infeksi ya. Insya Allah infeksi ini pun insya Allah tidak terlalu berbahaya. Betul, bisa diatasi. Jadi khusus alat kelamin pria ini dok, itu punya lapisan pelindung yang 3 lapis ya kita tahu dok ya. Ada kulit, ada lapisan tengah, ada lapisan dalam. Sehingga kalau dia ada infeksi, mohon maaf kadang-kadang kita lihat ya, orang sering nyebut itu ada nanah atau ya sebenarnya bukan nanah melulu gitu ya. Insya Allah masih aman. Masih baru itu biasanya. Betul, kalau kita lakukan perawatan luka dengan baik, insya Allah itu akan dengan sendirinya sembuh ya, segera sembuh gitu dok. Jadi hampir tidak ada resiko gitu. Sunat. Iya, insya Allah ya dok. Insya Allah. Iya, iya. Nah, kemudian ini biasanya pertanyaan pasien ya dok, apakah sunat pada usia dini itu mempercepat pubertas nggak dok? Benar nggak itu dok? Pubertas itu dok sebenarnya kaitannya dengan kadar hormon ya dok ya. Jadi ada beberapa tadi ya, ada pubertas itu rata-rata kalau di Indonesia itu pria itu 11 tahun ya, 10-11 tahun ya dok ya. Kadang kalaupun terlambat ya 12 tahun ya bisa 12 tahun. Ada yang sudah cepet dok. Kalau lihat anak-anak yang mohon maaf kan, kalau kita kadang-kadang gini kan alat kelamin anak-anak itu kan suka malu dilihat ya. Bahkan orang tua sendiri itu nggak boleh melihat gitu. Nah, kita harus hati-hati, kita lihat pada anak kita ketika usia 8 tahun kita cek apakah ada kelainan atau tidak pada alat kelamin anak kita. Ya, ada yang mohon maaf sudah terlalu cepat pubertasnya. Ukurannya terlalu besar, kemudian sudah ada bulu-bulu, ada rambut-rambut yang ini rambut-rambut yang halus dok ya.
Nah, itu Iya. segera nanti dicek ke dokter. Itu berarti dia keduluan dia, prekop namanya. Nah, kemudian kalau dia terlambat, itu juga begitu sebaliknya. Dia akan terjadi mikro P tadi ya, mikro P, dia kecil Iya. ukurannya, udah 10 tahun, udah mau 11 mau pubertas, dia masih kecil aja ukurannya. Ya, nanti Iya. kita ukur ya ukurannya. Dia tidak sesuai dengan yang normal. Itu semua penyebabnya adalah karena hormon. Ya, karena hormon. Entah dia memang karena dia kekurangan atau dia karena interaksi ya, interaksi ada beberapa interaksi itu. Misalnya dia kalau interaksi itu dengan apa yang disebut sebagai leptin, pada anak gemuk itu ada leptin banyak ya. Nah, leptin ini berinteraksi nanti dengan hormon testosteron pada anak, sehingga testosteron itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi hormon yang untuk perkembangan kelamin pria itu adalah testosteron. Nah, jadi hitam itu sunat itu tidak, misal gini kan, oh disunat nanti biar cepet tinggi, cepet besar gitu ya. Nah, itu Iya, mitos benar. sebenarnya, Dok. Tidak ada Mitos dia. hubungannya. Betul. Betul. Jadi sunat tidak disunat itu tidak ada hubungannya dengan dia pubertas. Yang berhubungan dengan pubertas adalah hormonal pada anak. Begitu, Dok, kira-kira. Makanya, iya, makanya yang paling sering mikro P itu pada anak yang gemuk ya, Dok. Karena interaksi Iya, tadi ya, Dok. betul. Anak gemuk itu boleh dikata ya sebagian besar, walaupun juga ada yang normal ya, Dok ya. Cuma karena dia tenggelam gitu. Tapi rata-rata memang gitu, anak gemuk itu kecil ininya. Nah, kita biasanya kan kita ukur dulu ya. Betul, kita ukur Iya, benar. dulu. Nanti kalau dia ada gangguan, apalagi kalau usianya sudah 10 tahun, kita suruh segera dia untuk berobat gitu. Kita rujuk ya, Dok ya, ke dokter ahlinya gitu. Iya, iya, Dok. Terus, Dok, ini perawatan, Dok. Bagaimana sih perawatan untuk pasca sunat untuk anak usia dini yang paling bagus tuh ya? Bagaimana, Dok? Ya, perawatan sebenarnya tergantung tadi ya kepada metode masing-masing. Kalau metodenya yang biasa, yang dijahit, tentu dia tidak boleh basah, gitu, Dok ya. Kemudian perawatan lukanya yang kita perhatikan. Kalau perawatan luka dia harus bersih. Jadi kan beberapa kadang-kadang gini, orang tua tuh suka nanya, ngeluh, Dok ini kok lambat sekali sembuhnya anak saya gitu kan. Ada beberapa hal yang menyebabkan dia kesembuhan Selamat. itu ya. Yang pertama, Iya. betul. Yang pertama faktor gizi satu. Nutrisi. Yang iya, kemudian kebersihan ya, kebersihan pada. Kadang-kadang kan kadang orang tua sibuk ya nggak sempat lihat anak lagi, Iya. ternyata anaknya nggak dirawat, perawatan lukanya Iya. kurang baik, kurang bagus. Iya, Ya benar. disuruh membersihkan luka misalnya, jadi Takut kadang-kadang mengoles, sakit biasanya. iya nggak tega gitu dan anaknya, ya itu gimana, kita repot juga, anaknya nggak mau minum obat gitu kan, nggak mau Iya. dioles, nggak mau dibersihkan, aduh repot itu kalau udah gitu. Makanya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka. Jadi orang tua sebaiknya kalau apa namanya ada anjuran dokter, kan biasanya kalau kita disunat kan dikasih tahu cara perawatannya, Dok ya. Iya, Nah, edukasi ya, Dok. kadang-kadang betul. Jadi kalau itu anjuran itu sebaiknya dilakukan ya dengan baik Iya. supaya anak cepat sembuh. Supaya cepat Jadi metode sembuh ya kan. betul. Nah, kalau dia misalnya metode yang bisa basah, ya boleh nggak apa-apa. Nah, tapi klaim itu tadi sekali lagi klaim atau kemudian juga stapler juga mungkin 1 hari 2 hari belum boleh basah, tapi setelah itu boleh basah. Atau sekarang sudah ada pelapisnya supaya tidak jadi masalah kalau ketika dia basah. Tapi tetap saja basah itu memang sesuatu yang boleh dikatakan kotor ya, kotor karena kita tidak tahu basah itu dia nanti baik bukan hanya apa namanya cairannya saja, tapi ketika dia basah maka dia menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri gitu. Jadi Ya, makanya lembab ya, jangan Dok. basah itu. Betul, tapi juga anak jangan nggak mandi sama sekali gitu kan. Jadi Iya, mentang-mentang nggak benar. sunat nggak boleh mandi. Iya betul. Jadi ada bisa boleh mandi, tapi misalnya mandinya sebentar saja, kecuali untuk yang dijahit ya, Dok ya. Mungkin dilap dulu badannya yang dijahit itu. Kemudian daerah sekitar luka juga harus dibersihkan begitu. Jangan sampai nanti itu luka kalaupun dijahit kemudian nggak dibersihkan ya dia akan tetap menjadi. Prinsipnya begini, luka itu kalau dia ada kotor, maka bakteri bisa bersembunyi di situ.
Bakteri itu kan Iya, sangat kecil sekali ukurannya. Ketika ada satu aja kotoran, dia bisa sembunyi di situ. Banyak sekali itu, bisa jutaan bakteri gitu. Makanya harus iya. selalu bersih daerah sekitar luka. Prinsipnya seperti itu, Dok. Kalau kami biasanya menyebutnya mandi cerdas. Boleh mandi, tapi mandi cerdas. Nah, Tuh. betul, Dok. Gimana, Dok, caranya, Dok? Coba, Dok, cerita, Dok. Mandi cerdas itu ditutup, boleh mandi tapi yang bekas disunatnya ditutup dulu, bisa pakai sempak mandi atau pakai gelas gitu. Atau Iya. kalaupun dia terkena air langsung dikeringkan, Dok, gitu. Kadang kan anak-anak nggak bisa menjaga sekali ya, nggak apa-apa kena air sedikit tapi langsung dikeringkan, seperti itu, Dok. Betul, betul, Dok. Betul. Pada prinsipnya seperti itu, Dok, ya. Kemudian kita jaga gizi Iya. anak, ya. Jangan, kan nanti kan Iya. orang kadang-kala ada mitos, Dok, ya. Nggak boleh makan telur, nggak boleh makan Iya. ikan, gitu kan. Nggak boleh makan ini itu. Padahal itu semua adalah sumber protein yang berguna untuk penyembuhan Protein. luka, gitu, Dok. Iya, Betul. mempercepat penyembuhan luka ya, Dok. Iya, nih ada Betul, Dok. pertanyaan juga. Apa ada nggak di, Dok, larangan makan untuk pasien setelah sunat gitu, Dok? Gimana, Dok? Agak putus-putus, Larangan Dok. makanan. Sinyalnya mana? Larang Oh, larangan. ada, iya, larangan makanan, Dok. Pantangan lah istilahnya Iya. kan. Nah, jadi tadi, Dok, ya, seperti yang saya sempat sebut tadi, ada mitos tadi, ya, nggak boleh makan ini, makan itu, dan sebagainya. Sebenarnya begini, kehitan itu dia terjadi luka. Nah, luka itu harus cepat segera sembuh. Nah, penyembuhan Iya. luka itu dibantu oleh gizi. Nah, Protein. gizi yang membantu penyembuhan luka itu protein, gitu, Dok, ya, Iya. vitamin, ya, kemudian mineral tentunya, yang sedikit sekali mineral. Tapi protein dan vitamin itu yang penting. Nah, jadi dia tidak ada hubungannya misalnya dengan ketika makan telur kemudian lukanya menjadi bonyok misalnya gitu kan. Enggak, bukan itu. Bukan itu Jadi penyebabnya. gatal Jadi nanti anak-anak, kata pasien. betul, Dok. Jadi kita seringkali anjurkan pada anak, kalau dia tidak ada Ada alergi alergi pada nggak? makanan, Iya. iya. Kalau nggak ada alergi ya apa saja boleh dimakan gitu. Karena itu semua bergizi. Nah, ada beberapa makanan yang baik, bagus, Dok, ya. Seperti misalnya putih telur Ikan gitu, Dok, ya. gabus. Kemudian ikan gitu Iya. kan. Ya, ikan gabus, ikan sungai itu, Dok, ya, ikan gabus karena dia mengandung albumin. Nah, albumin ini Iya. untuk penyembuhan luka sangat baik sekali, sangat bagus. Iya. Nah, itu juga. Jadi tidak ada Putih pantangan telur. untuk yang setelah Iya, kita, iya. kecuali dia ada alergi pada makanan Ada tersebut. alergi. Gitu, Dok. Iya, 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 Dok, iya, iya. betul. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Dok. Apakah sunat anak usia dini itu mempengaruhi kehidupan seksualnya ketika dewasa, Dok? Apakah itu mitos atau fakta, Ketika Dok? ketika dia dihitan dini, ya, Dok, ya. Iya, benar, Dok. Iya, sebenarnya nggak, satu lagi juga, hitan itu tidak berpengaruh pada kehidupan seksual, tadi, Dok, ya. Tapi justru dia usia berapapun dia dihitan nggak ada hubungannya gitu. Mau pada saat Malah bayi, lebih mau bagus pada ya, saat Dok. anak, pada saat. Iya, sama satu lagi kadang-kadang ada beberapa metode dikaitkan dengan kehidupan seksual juga. Nggak ada sebenarnya, nggak ada hubungan secara langsung. Sudah Iya. ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan. Termasuk juga metode sunat juga ada yang mengatakan kalau dia mukosanya kepanjangan atau kalau dia kulitnya masih ini sebagainya, itu semua masih kontroversi, tidak ada hubungan sama sekali. Jadi jangan khawatir, malah justru tadi kata Dokter Irin tadi, ya, malah justru kalau dihitan justru malah menambah Iya. kenikmatan gitu, ya. Seperti itu. Iya, iya. Baik, Iya, iya, baik yang laki-lakinya jadi lebih pede gitu kan, maupun yang wanita juga merasa lebih nyaman gitu. Kira-kira iya, gitu, benar, Dok. Dok. Iya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Dok. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa di chat di kolom komentar. Saya cek dulu ya, Dok. Oke, silakan, Dok, boleh. Sepertinya udah teredukasi semua ini, Dok. Jadi nggak ada pertanyaan di kolom iya, nggak komentar. apa-apa. Alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillah. Mungkin Oke. ini juga udah hampir 1 jam ya dok ya, obrolan singkat kita. Mungkin Oh, sebentar lagi di sana mau dari sholat asar targetnya ya lebih dok. lama ya. Iya, Oh iya, saya target kita 40 terima. menit ya. Iya sekitar 1 jam, 40 sampai 60 menit gitu dok. Kalau lewat Oh dari situ iya. biasanya akan mati Alhamdulillah Pak waktunya sendiri ya. gitu. Iya, saya Oh, terima iya, kasih iya, iya. banyak dokter atas waktunya, Sama-sama. atas sharing-sharing info Sama-sama, ilmunya. Dokter Irin. Iya, Nanti saya juga kalau misalnya, makasih. iya terima kasih juga penonton yang telah bergabung bersama kita. Nanti kalau ada pertanyaan kira-kira yang belum dijawab, bisa langsung DM ya dok ya ke IG-nya Rumah Ya, Sunat Sriwijaya Palembang, atau bisa ke Serambi Kitanan Medan, nanti insya Allah kita jawab ya dok ya. Lebih dan boleh, kurangnya boleh saya dok. Siap, mohon siap. maaf Allah. ya dok. Terima kasih banyak. Semoga makin Sama sukses dok. Rumah Sunat Sriwijayanya dok. Sampai jumpa Sama-sama. Kami lagi. senang juga. Ya, Amin. alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bincang sambil kita selanjutnya. Waalaikumsalam. Salam dok.